Sebelum pemeriksaan, silakan. Sebelum pemeriksaan. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili ya, sebenarnya kami ini kan hanya membersamai yang selalu menyuarakan tentang kondisi ijazah Bapak Jokowi. Kalau kita sebut asli salah, sebut palsu salah. Jadi ini kondisi. Kami sebagai emak-emak ya yang hari ini ikut terseret merasakan bahwa hal ini sebenarnya sangat-sangat simpel untuk penyelesaiannya, tapi memang sengaja untuk diperlama, kemudian diperbanyak lagi klaster yang dipanggil. Saya nggak ngerti tujuannya apa, yang jelas Indonesia sudah gaduh gara-gara kasus ini. Kemarin itu sudah ada launching buku white paper Jokowi. Jadi ini mirip dengan Jokowi undercover. Kenapa hal-hal yang seperti ini dibiarkan? Padahal harusnya kan sebelum buku ini pun ada, udah bisa langsung di case close. Oh ini dok, ijazahnya udah oke. Karena kami yakin juga para penggiat atau para aktivis yang sedang membongkar membongkar ijazah Pak Jokowi ini, mereka pun akan meyakini kalau memang ijazah Bapak Jokowi itu diperlihatkan dan asli, ya close. Betul nggak Bang? Betul sekali. Nggak perlu berpanjang-panjang. Jadi kalau bisa hormati hak azazi manusia. Kami mak-mak yang harusnya tidak di sini, tidak harus berada di dalam ruang kepolisian. Bukan kami tidak bersedia, kami bersedia. Kami warga negara Indonesia, tapi sebaiknya Anda menyelesaikan masalah dari sisi Anda dulu. Jangan sampai di lingkungan Anda, di tim-tim Anda yang selalu berkoar-koar, tapi substansinya selalu tidak kena. Selalu ijazah tidak diperlihatkan. Apa gunanya itu? Itu kayak banci itu Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kalau ada pertanyaan, kalau enggak kita close. Ada? Ya. White paper, ya. Itu soal kajian-kajian yang dilakukan oleh trio RRT ya. Roy, Rismond, dan Tifa. Isinya penelitian mereka berkaitan dengan ijazah Saudara Joko Widodo, juga dokumen skripsi Saudara Joko Widodo, yang kesimpulannya berbeda dengan apa yang diumumkan oleh Barreskrim Mabes Polri. Kalau Barreskrim kan mengumumkan identik, tapi penelitian Rismond Sianipar dengan sejumlah pembanding ya, ijazah itu tidak identik dan ditemukan banyak masalah yang kemudian diambil kesimpulan ini barang bermasalah. Ada juga latar belakangnya di awal tentang apa sih yang melatar belakangi penelitian itu dilakukan, juga tinjauan-tinjauan sejumlah peristiwa sejarah berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Rismond Sianipar sebagai seorang digital forensik ya, ahli digital forensik yang di beberapa kasus itu banyak ditemukan ya dokumen-dokumen yang analog itu justru bisa dibuktikan palsu itu dengan kekuatan teknologi forensik digital. Jadi yang analog dulu difoto secara digital, kemudian dianalisis secara forensik baru ketahuan fontnya, ya rata kanan sampingnya. Ya kemudian kalau kita bicara jenis kertas, tapi ini tidak langsung masuk jenis kertas karena sampai hari ini problemnya adalah ijazah itu sendiri tidak pernah dijadikan bahan yang bisa dikaji oleh semua orang. Dan kita perlu tegaskan apa yang dijadikan bahan oleh Rismond, Roy dan yang lain itu bukan kemudian dianggap sekunder ya, apalagi mungut di pinggir jalan, tidak. Pertama kalau berkaitan dengan skripsi itu primer, langsung diperoleh dari UGM melalui Warek ya Bu Wening dan diterima langsung oleh Roy Suryo dan Rismond, juga Dr. Tifa, dan difoto langsung. Artinya ini sumbernya sumber dari tangan pertama, UGM, primer. Ya. Yang kedua, berkaitan dengan ijazah Saudara Joko Widodo, itu sumbernya dulu adalah dari otoritas lembaga berwenang, apa KPU. Ada dari KPUD Solo, ada KPU Jakarta, dan KPUD Jakarta, dan KPU Pusat. Karena dulu kan yang banyak beredar itu awalnya kan dari buku Jokowi Undercover, yang dibuat oleh Bambang Tri Mulyono, dan kebetulan Bambang Tri itu juga klien saya, dia menceritakan bahwa sumber-sumber data itu dia download dari situs resmi KPU, dan KPU memang mengupload seluruh syarat ya kelengkapan dari capres-capres sehingga seluruh masyarakat bisa mengakses. Artinya ini resmi dari Saudara Joko Widodo. Kenapa hari ini Saudara Joko Widodo tidak mau menunjukkan aslinya kalau memang dia dulu sudah mengirimkan untuk syarat pencapresan begitu. Jadi sekali lagi bagi publik yang ingin tahu argumentasi dari Roy Suryo, Rismond Sianipar dan Tifa Uziatiasuma berkaitan dengan polemik ijazah palsu Saudara Joko Widodo, silahkan ya mengakses. Tapi kata klien kami harus pre-order karena tidak punya anggaran untuk mencetak dulu. Jadi pre-order nanti akan dicetakkan. Harga saya kurang tahu, nanti bisa diinformasikan lebih lanjut. Yang jelas tebalnya lebih dari 500 halaman.
konon sampai 700-an, tapi yang jelas lebih dari 500 halaman, begitu. Itu kenapa UGM sih Bang? Kenapa harus UGM Bang yang di tempatnya Bang? Ya, karena latarnya adalah 3 orang ini ya, trio RRT itu adalah alumni UGM, dan mereka punya motif ingin mengembalikan marwah kampus mereka agar tidak lagi tercoreng karena ada dugaan salah satu alumninya bermasalah. Dan ini akhirnya kan akan menjadi seperti pepatah lama ya, tinta setitik rusak air susu sebelanga. Jokowi yang setitik rusak alumni UGM seluruhnya. Nah, nggak mau kan kalau begitu ya kan? Seluruhnya dong, bukan UGM kan? Ya. Ada lagi? Ya. Tadi kan disebut ada dugaan oknum anggota polisian gitu Bang yang terlibat dalam upaya pembungkaman ini gitu. Nah, kronologi dari Polsek. Memang ada upaya hukum dari Bang Roy Suryo CS gitu untuk melaporkan ke Propam misalkan gitu. Ya, yang jelas yang pertama kami sudah himbau kepada Pak Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo agar benar-benar presisi Pak. Ya, dimaksud presisi itu jangan salah ya, orang sedang menjalankan kemerdekaan berpendapat lalu dianggap itu kejahatan sehingga perlu dibungkam agar tidak menjadi penjahat. Tidak. Jadi menulis buku itu bukan kejahatan, menyampaikan isi buku juga bukan kejahatan, bahkan mempublikasi kesimpulan dari buku itu termasuk menjual buku itu juga bukan kejahatan. Acara kemarin itu kan berkaitan dengan buku, bukan berkaitan dengan misalnya ya korupsi, ya mau korupsi, mau membunuh, mau memperkosa, mau mencuri, tidak. Itu berkaitan dengan launching buku yang diberi judul oleh trio RRT itu dengan judul apa? Oh, itu bedah bukunya ya, launching besarnya nanti tanggal 27 ya kalau nggak salah ya. Tanggal 27 launching besarnya itu pra-launching besarnya lah ya gitu. Soft launching ya, soft launching betul. Itu isinya semuanya kajian, dan kalau ada dokumen lain yang bisa untuk membantah silahkan. Kalau ada penulis lain mau menulis silahkan. Kalau ada peneliti lain yang ahli apapun lah silahkan. Jadi ya argumen dibalas argumen, buku dilawan buku, bukan buku dilawan dengan penjara. Ya begitu. Tiga saksi datang ya Bang? Pak Arif tadi. Oh ya, datang untuk hari ini salah satunya Bu Mary, Arif Nugroho itu, satu lagi Pak Sunarto. Nah, ya itu. Tadi juga mau kasih statement dulu Arif Nugroho karena tadi kan belum di media ini ya. Yang dari jurnalis, silakan ini. Dari jurnalis. Apa yang ditanyakan? Ya tadi jelaskan lagi yang tadi yang antum sampaikan, boleh Ya, lanjut. terima kasih Sebagai rekan-rekan jurnalis, media, rekan jurnalis, dan saya pikir satu kehormatan saya bisa disuruh menyampaikan. Yang pertama, saya dipanggil di sini sebagai saksi dalam perkara dugaan ijazah palsu tahun ini dalam kegiatan tanggal 22 Januari 2025. Dan yang kedua, saya belum mengetahui itu kegiatannya soal apa, isinya soal apa, belum disampaikan kepada saya. Dan perlu diketahui ada nota kesepahaman antara Polri dan Dewan Pers tahun 2022 Maret yang menyampaikan di pasal 5 itu harus ada koordinasi dulu antara pihak kepolisian dan Dewan Pers. Dan sampai dengan hari ini saya belum mendapatkan surat hasil koordinasi dari Dewan Pers dan Kapolri atau pihak kepolisian soal tanggal 22 Januari 2025 itu teman-teman. Baik, itu mungkin. Ya, terima kasih. Terima kasih ya semuanya.